Bab 106. Sore itu seorang pemuda sedang berjalan gontai menuju sebuah bangunan yang tidak seberapa besar. Dia tampak seperti tidak terurus, kumal dan dekil dengan beberapa memar di wajahnya. Begitu dia tiba di depan bangunan tersebut, dia segera mendorong pintu dan segera masuk tanpa mengabaikan seorang wanita yang bertugas sebagai penyambut tamu di pintu masuk itu. Wanita yang kaget dengan kedatangan lelaki muda itu segera menghalanginya sambil bertanya, "Maaf Tuan Muda, apakah Anda sudah memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang di sini?" Tanya wanita itu. "Aku ingin menemui Sandiego atau Meneer Ellis. Katakan kepada mereka bahwa Rico ingin bertemu dengan mereka," kata pemuda yang ternyata adalah Rico adanya. "Baik Tuan. Silahkan Anda menunggu sebentar. Saya akan menghubungi Tuan Sandiego," kata wanita itu dengan sedikit jijik melihat tampang Rico yang sangat dekil itu. Bagaimana Rico tidak dekil dan nyaris seperti gembel? Ini karena setelah habis dipukuli oleh anak buah Sandiego, tas ransel, dompet serta ponselnya juga dijarah. Oleh sebab itulah Rico terlihat sangat memperhatikan saat ini. Setelah menunggu agak beberapa lama, kini tampak seorang wanita tadi berjalan menuju ke kursi tempat duduk Rico bersama dengan seorang lelaki setengah baya dan wanita muda lainnya. Belum lagi lelaki setengah baya itu sampai di tempat Rico duduk, dia sudah tersenyum dan tertawa senang. "Wah, Rico. Aku tidak menduga kau akan datang secepat ini," kata lelaki setengah baya itu sambil tersenyum riang. "Tuan Sandiego, aku datang ke sini bukan udah beramah tamah atau untuk sekedar mendengarkan basa-basi dari Anda. Sekarang katakan, apa yang harus aku lakukan untuk dapat membayar hutangku kepada MU?" tanya Rico dengan tatapan bengis. Aku sangat suka. "Ikuti aku," kata Sandiego sambil melangkah menuju sebuah ruangan. Rico yang merasa tidak perlu untuk takut apalagi sungkan segera mengikuti Sandiego memasuki ruangan itu. "Rico, apa yang terjadi dengan MU?" tanya seorang wanita muda dan cantik sebaik saja Rico melintas di hadapannya. "Nona Ellis, urus saja pekerjaan MU dan jangan urusi aku," kata Rico dengan acuh. Rico lalu meninggalkan kedua wanita itu dan segera memasuki ruangan di mana Sandiego tadi masuk. "Tuan Sandiego, aku sudah berada di sini saat ini. Tolong katakan apa yang harus aku lakukan untuk bisa melunasi hutangku kepadamu?" tanya Rico sebaik saja dia sampai di depan meja di mana Sandiego duduk. "Hahaha, sabar Rico. Kau terlalu terburu-buru. Tapi baiklah. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Katakan saja Tuan. Aku akan menuruti kemauanmu asalkan ibuku harus kau bebaskan dengan segera," kata Rico. "Aku tidak pernah menyandra ibumu Rico. Itu bukan pekerjaan yang menguntungkan. Tapi jika kau membuat ulah, maka aku bisa menghabisi keluarga MU dengan mudah," kata Sandiego mengancam. "Begini Rico, aku melihat bahwa kau pandai bertarung. Kau juga sangat gesit dan lincah. Dan yang paling aku suka adalah usia MU yang masih sangat muda," kata Sandiego memuji. "Lalu?" tanya Rico. "Begini Rico. Aku tahu kau akan sangat kesulitan untuk melunasi hutang MU kepadaku. Jadi, aku akan menawarkan pekerjaan yang bagus dengan bayaran yang sangat mahal untuk MU. Jika kau bersedia, maka tidak perlu lama untuk MU melunasi hutang itu," kata Sandiego. "Cepatlah katakan Tuan Sandiego," desak Rico yang mulai hilang kesabarannya. "Baiklah. Aku akan menjelaskan pekerjaannya. 2 hari lagi, arena tarung bebas yang aku kelola secara ilegal akan kedatangan seorang petarung dari negara T. Aku ingin kau turun untuk melawan orang ini dan memenangkan pertarungan itu. Masalah bayaran, kau pasti akan sangat tergiur karena aku akan memberikan MU bayaran sebanyak $50.000 jika kau bisa mengalahkan petarung itu. Bagaimana?" tanya Sandiego dengan tersenyum jahat. $50.000 jika aku memenangkan pertarungan itu. Lalu bagaimana jika aku kalah? Tanya Rico dengan penasaran. "Hahaha, jika kau kalah, maka aku akan melempar MU ke jalanan untuk menjadi gembel. Atau kau akan menjadi budakku sampai hutang MU lunas," kata Sandiego sambil menatap lurus-lurus ke bola mata Rico. "Hahaha, jika kau merasa bahwa aku takut dengan ancaman MU, maka kau salah besar Sandiego. Di sini hanya ada kita berdua. Bahkan jika aku nekat membunuh MU di sini, itu bukanlah sesuatu yang sulit bagiku.
Kata Riko kembali tertawa dingin. Lalu, mengapa tidak kau lakukan? Tantang Sendiego sambil merentangkan tangannya. Kau memang bajingan Sendiego. Aku tahu bahwa kau masih menjadikan keluargaku sebagai jaminan bagimu. Kau begitu menjijikkan Sendiego. Kata Riko dengan geram. Riko, aku masih bersabar dengan MU. Jika tidak, sejak kemarin kau pasti sudah jadi makanan anjing liar. Kata Sendiego sambil memukul meja. Tapi kau tidak melakukannya kan? Ejek Riko. Sekarang kau mau menerima tawaranku atau tidak? Jika tidak, maka kau tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Kata Sendiego sambil membanting sepucuk senjata api di atas meja. Selain senjata api, apalagi yang bisa kau gunakan untuk menakut-nakuti orang? Tanya Riko lalu kembali melanjutkan. Oke. Tawaran MU adalah tantangan bagiku. Mari 2 hari lagi kita turun ke gelanggang untuk membantai tamu yang mencari lawan itu. Aku akan mengajarkan kepada MU bagaimana caranya untuk menjadi lelaki sejati. Kata Riko lagi sambil menyindir Sendiego. Hahaha. Bagus sekali. Kau akan mendapatkan fasilitas yang terbaik dan mendapatkan tempat latihan yang layak. Kata Sendiego bersemangat. Plop, plop, plop. Begitu Sendiego menepuk tangannya, kini seorang wanita memasuki ruangan itu. Tuan Sendiego, apakah ada tugas untuk saya yang harus saya kerjakan? Tanya wanita yang baru masuk tadi. Menir Ellis, bawa Riko ke kamar belakang dan perlakukan dengan baik. Aku akan menghubungi pelatih Ramos untuk membimbing anak ini. Dan kau Riko, segera obati luka MU dan pastikan 2 hari lagi fisik MU benar-benar fit untuk melakukan pertarungan. Kata Sendiego memerintahkan. Segera saya laksanakan Tuan. Kata Menir Ellis dengan hormat lalu mempersilahkan Riko untuk mengikutinya. Begitu mereka telah meninggalkan ruangan itu, Sendiego tampak begitu bersemangat. Uang akan segera mengalir dengan deras. Aku yakin bocah ini mampu mengalahkan petarung dari negara T itu. Aku akan mengumumkan pertarungan ini dan akan membuka taruhan. Karena Riko belum terkenal, maka sudah pasti tidak ada yang akan sudi bertaruh untuknya. Di sini aku akan memasang taruhan. Begitu Riko memenangkan pertarungan itu, maka semua uang akan menjadi milikku. Hahaha. Sungguh sempurna. Sangat sempurna. Kata Sendiego dalam hati. Bersambung.